Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Pertama-tama, izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada tuan rumah, Panitia Borobudur International Conference yang telah membolehkan kami dari Yayan Kendari untuk menyampaikan makal kami yang berjudul Pemanfaatan Internet of Things atau IoT melalui Simadu atau aplikasi Simadu dalam rangka perbaikan disiplin pegawai dan efisiensi kerja di Yayan Kendari. Makalah ini kami susun secara tim, yang mana penulis pertama adalah Pak Dr. Supriyanto, kemudian Pak Mansur, Pak Lahadisi, dan saya sendiri, Syahrul, dan ada anggota yang terakhir ada Sandra Hasba dari Universitas Saluoleo. Pada kesempatan ini yang hadir hanya eh, bertiga, saya Syahrul yang akan mempresentasikan makalah ini. Yang pertama yang menjadi dasar pikir eh, mengapa tema ini diangkat adalah ini terkait dengan persoalan kontemporer yang dialami oleh berbagai organisasi termasuk eh, pendidikan tinggi, lembaga pendidikan tinggi yang berkenaan dengan tiga hal. Yang pertama tentang efisiensi kerja, kedisiplinan, dan kualitas layanan. Dan hal ini secara spesifik juga tentu saja menjadi tantangan di Yayan Kendari, di mana dalam praktik pengelolaan kelembagaan kita masih cenderung inefisien dan perilaku kepegawaian kita juga masih menunjukkan eh, kedisiplinan yang rendah, dan itu secara keseluruhan tergambar pada kualitas layanan yang terus-menerus harus dilakukan perbaikan. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, Yayan Kendari telah berupaya melakukan inovasi pelayanan, tidak lagi secara manual, tetapi sudah berbasis aplikasi. Salah satunya adalah aplikasi Simadu. Jadi, eh, awalnya aplikasi Simadu ini memang adalah aplikasi yang rintisan awal, yang diharapkan dapat menjangkau berbagai aspek dalam pengelolaan di Yayan Kendari. Tetapi belakangan kemudian dikembangkan aplikasi-aplikasi lain yang lebih spesifik. Nah, dalam konteks pembahasan di artikel ini, kami membatasi pemanfaatan aplikasi Simadu ini hanya pada eh, konteks peningkatan disiplin pegawai dan eh, perbaikan eh, kinerja atau efisiensi kerja. Berikutnya, metode yang digunakan dalam kajian ini adalah eh, metode penelitian kualitatif dengan pendekatan naratif. Jadi istilah ini kami gunakan merujuk pada pandangan Creswell, eh, di mana Creswell menjelaskan bahwa untuk studi-studi naratif itu dalam praktiknya adalah peneliti tiba di lapangan, kemudian merekam berbagai hal di lapangan, kemudian menceritakannya sebagai sebuah rangkaian peristiwa. Nah, dalam konteks penggunaan Simadu berbasis apa namanya, ayat berbasis Simadu di Ain Kendari, kami akan berusaha menceritakan dalam artikel ini tentang berbagai fakta, kemudian keterkaitannya dengan fakta-fakta yang lain sehingga menjadi sebuah alur cerita yang logis dan sistematik. Subjek yang menjadi subjek risetnya adalah tentu saja pegawai Yayan Kendari. Teknik pengumpulan data yang kami gunakan, sebagaimana dalam tradisi kualitatif, adalah observasi eh, partisipan, kemudian wawancara mendalam dan studi dokumen. Selanjutnya, teknik analisis data yang kami gunakan, kami menggunakan, karena ini naratif, kami menggunakan alur yang dikenalkan oleh Mills dan Huberman, yang melalui tahapan bahwa analisis data itu mulai dilakukan pada proses data collecting atau pengumpulan data, kemudian dilakukan proses reduksi, display, hingga akhirnya verifikasi dan penarikan kesimpulan. Untuk menguji
validitas atau keabsahan data, maka kami menggunakan tiga cara. Yang pertama adalah triangulasi, perpanjangan pengamatan, dan peningkatan ketekunan. Hasil penelitian yang dapat kami kemukakan dalam presentasi ini adalah yang pertama terkait dengan implementasi aplikasi SIMADU berbasis IoT di Yayan Kendari. Yang pertama adalah pada sistem absensi digital berbasis IoT. Dulunya memang eh, sistem absensi di Yayan Kendari menggunakan platform ini secara keseluruhan. Tapi sekarang eh, SIMADU digunakan hanya pada rubrik apel. Jadi apel itu dilaksanakan setiap Senin pagi, eh, Senin pagi per pekan, ya. Dan eh, SIMADU adalah aplikasi yang digunakan untuk merekam eh, apa namanya eh, pegawai yang hadir pada apel tiap Senin. Nah, data data eh, data peserta atau pegawai yang apel tiap Senin itu tercatat dalam secara eh, pada server server pusat. Yang kedua, pelaporan dan monitoring kinerja. Nah, dalam Simado ini dalam implementasinya itu merekam juga pelaporan dan monitoring kinerja. Dan yang ketiga adalah reminder atau peringatan otomatis eh, terkait dengan apa namanya peningkatan kedisiplinan dan perbaikan kinerja. Hasil yang kedua, dampak pada kedisiplinan pegawai. Eh, Meskipun telah lama digunakan, tapi riset ini menemukan bahwa eh, peningkatan kepatuhan itu terjadi. Dan riset ini menemukan bahwa ada sekitar 30% eh, dapat mengurangi tingkat keterlambatan dengan model dengan penggunaan aplikasi Simado ini. Dan yang kedua, pengurangan praktik manipulasi data. Jadi di dalam aplikasi Simado itu memang kita hanya dibatasi pada umpamanya untuk mengabsen itu hanya dibatasi pada radius yang terbatas di depan rektorat. Jadi di luar itu tidak bisa lagi gitu. Berikutnya yang ketiga, dampak pada efisiensi efisiensi kerja. Jadi satu, adanya pengurangan proses manual, jadi kita tidak lagi sibuk dengan prosedur-prosedur yang dulu melibatkan banyak orang menggunakan perangkat-perangkat yang banyak. Nah, dengan adanya aplikasi ini maka eh, kita mereduksi proses-proses manual. Yang kedua, akses data real time, dan ketiga, peningkatan kolaborasi. Hasil yang keempat, kami ingin mengemukakan tentang tantangan dalam implementasi ini. Jadi, dimanapun memang aplikasi-aplikasi ini memang menghadapi tantangan-tantangan. Satu, kurangnya literasi teknologi, karena memang tidak semua pegawai begitu aware dengan hadirnya aplikasi-aplikasi tentang kepegawaian. Jadi, eh, mereka memang mesti dilatih, diedukasi sedemikian rupa tentang hal-hal teknis ini. Yang berikutnya ada kendala infrastruktur. Jadi kita memang bergantung kepada internet karena Dia mati, dia semua cas dulu. jadi eh, kita bergantung kepada internet karena tanpa internet kita tidak bisa eh, terkoneksi dengan aplikasi Simadu. Ada juga persoalan pada adaptasi awal. Jadi, eh, ya, kalau kalau yang baru atau yang pegawai pindahan di tempat lama tidak menggunakan aplikasi, begitu masuk dia yang Kendari, itu mengalami adaptasi-adaptasi yang tidak mudah juga. Dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan internet opting atau IoT melalui aplikasi Simadu di yang Kendari terbukti efektif dalam meningkatkan kedisiplinan dan efisiensi kerja pegawai.
Yang kedua, sistem absensi digital yang transparan dan otomatis mendorong kedisiplinan. Sementara pengelolaan tugas dan pelaporan berbasis IoT mempercepat alur kerja dan pengambilan keputusan. Lagi Dan lagi yang zoom, ketiga, lagi zoom. meskipun terdapat tantangan seperti kesiapan SDM dan infrastruktur, teknologi ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan Kali. lebih lanjut dan diadopsi oleh institusi lain sebagai solusi modern dalam tata kelola kepegawaian. Sebagai implikasi dari riset ini, maka kami merekomendasikan satu, pentingnya menyediakan pelatihan intensif bagi pegawai untuk meningkatkan literasi teknologi. Yang kedua, memperkuat infrastruktur jaringan untuk memastikan konektivitas yang stabil. Dan yang terakhir, mengembangkan fitur tambahan seperti analitik dan data kinerja untuk evaluasi yang lebih komprehensif. Panitia konferensi yang terhormat, inilah yang Ya, dapat kami sajikan terkait dengan riset kami tentang pemanfaatan Internet of Things IoT berbasis Simadu di Yayan Kendari. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi bagaimana ini Pak Pak Akib? Ini kan kita mesti jedah lagi untuk masuk ya karena kita mau dikompert ini. Ya, saya masih ada sedikit kendala di masih ada beberapa slide yang perbaiki. Oh, oke oke. Oke, silakan Saat itu silakan Pak. ada remindernya. Oh, oke oke. Ya. Bisa sampai besok sepertinya. Kayaknya hari ini mungkin upload Oh ya, videonya. saya perbaiki dulu. Ya, Ya, karena saya perbaiki, bisa aja saya itu sendiri, perbaiki. bisa aja sendiri, Pak. Bisa sendiri kah? Iya, bisa aja. Itu yang saya kirim contohnya Oh, kan oke. itu yang lalu. Iya. Bagus sekali kitabnya saya bila saya jadi tidak pede. Ya, saya Eh, perbaiki dulu subnya slide. Paling oke oke tidak oke. mirip-mirip begitu tuh. Oke ya. Ya, oke. Selamat malam. Oke, baik, Assalamualaikum. siap-siap. Waalaikumsalam Anu, warahmatullahi Pak wabarakatuh. Pak Jalal dia Siap. sibuk menelpon sendiri, Bella.